Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Arni dengan nomor BP 180105221 dari kelas 3 BTC akan menyampaikan sebuah video laporan dari praktikum Sistem Komunikasi Serat Optik tentang pengukuran redaman menggunakan OTDR. Nah, dengan judul Analisis Pengaruh Tekukan Makrobanding dengan Faktor Variasi Jari-jari terhadap Rugi-rugi Pelemahan Intensitas Cahaya Kabel Fiber Optik Single Mode jenis DAC 12 core. Nah, yang pertama, Tujuan dari laporan ini adalah mahasiswa mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR. Yang kedua, mahasiswa mampu memakai software aplikasi Fiberizer Desktop Setup EN. Yang ketiga, mahasiswa mampu membaca hasil pengukuran alat ukur OTDR. Bahan dan peralatan yang diperlukan adalah 1 laptop, 2 software Fiberizer Desktop Setup EN. Langkah kerjanya. Yang pertama dimulai dengan menginstal software Fiberizer Desktop Setup EN. Kemudian, login menggunakan email untuk menampilkan grafik hasil OTDR bagian kiri. Setelah itu, masukkan data hasil pengukuran alat OTDR. Selanjutnya, setting panjang gelombang dari software 1310 nanometer dan 1550 nanometer. Kemudian tampilkan dan gambarkan hasil grafiknya. Setelah itu hitung redaman total transmisinya menggunakan rumus yang ada pada materi karakteristik transmisi serat optik. Yang terakhir, buat analisa dan kesimpulan dari grafik hasil pengukuran dan redaman dari hasil perhitungan serta bandingkan data total redaman yang didapatkan dari hasil OTDR dengan hasil perhitungan. Hasil percobaan yang pertama itu menggunakan software Fiberizer Desktop Setup EN. Nah, sebelumnya telah diberikan tabel yang terdiri dari 5 tabel, di mana masing-masing tabel itu memiliki warna yang berbeda-beda dengan panjang gelombang yang berbeda pula, yaitu ada yang 1310 nanometer dan ada juga yang 1550 nanometer. Nah, berikut adalah tampilan dari warna pertama, yaitu warna coral biru, seperti yang terlihat pada layar di sini. Begitu selanjutnya sampai tabel yang kelima dengan warna yang berbeda-beda tiap tabelnya. Di sini dapat terlihat perbedaannya seperti ini. Selanjutnya berubah di sini karena masing-masing warna memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dengan panjang gelombang yang berbeda pula akan menghasilkan grafik yang berbeda. Begitu diulang lagi untuk tabel 2, tabel 3 hingga tabel 5. Nah, setelah kita lakukan percobaan menggunakan software Fiberizer Desktop Setup EN, selanjutnya kita bandingkan dengan hasil pengukuran manual menggunakan rumus loss sama dengan nilai Pout dikurang dengan nilai Pin. Nah, untuk tabel pertama yaitu dengan tanpa banding dengan panjang gelombang 1310 nanometer. Yang pertama adalah ada warna core biru.
diketahui nilai Pout-nya yaitu min 35,31 dBm dan nilai Pin-nya sama dengan min 7 dBm. Maka dihitunglah nilai loss-nya dengan nilai Pout dikurang dengan nilai Pin, yaitu minus 35,31 dikurang minus 7 sama dengan minus 28,31 dB. Nah, begitu selanjutnya. Yang kedua adalah warna core oranye dengan diketahui nilai Pout-nya min 22,44 dBm dan nilai Pin-nya min 7 dBm, maka diperoleh nilai loss-nya yaitu nilai Pout dikurang dengan nilai Pin sama dengan min 22,44 dikurang dengan min 7, maka didapat hasilnya min 15,44 dB. Yang ketiga adalah warna core coklat. Untuk warna core coklat diketahui nilai Pout-nya sama dengan min 19,52 dBm. Nilai Pin-nya min 7 dBm dan diperoleh loss-nya yaitu min 19,52 dikurang dengan min 7, yaitu min 12,52 dB. Yang keempat yaitu untuk warna core abu-abu, diketahui nilai Pout sama dengan min 30,77 dBm, nilai Pin sama dengan min 7 dBm, diperoleh loss min 30,77 dikurang dengan min 7 sama dengan min 23,77 dB. Begitu selanjutnya hingga 22 warna dalam satu tabel. Dan terakhir itu seperti yang terakhir ini, warna core Tosca 1490, maka diketahui nilai Pout sama dengan min 11,64 dBm, nilai Pin sama dengan min 7 dBm, dan loss-nya diperoleh min 11,64 dikurang dengan min 7, yaitu min 4,64 dB. Nah, untuk tabel kedua, yang masih dengan warna yang sama dengan tabel 1, tetapi ini menggunakan tanpa banding dengan panjang gelombang 1550 nanometer. Tabel 1 tadi panjang gelombangnya yaitu 1310 nanometer. Nah, di sini masih dengan warna yang sama, seperti warna core biru 1300, diketahui nilai Pout sama dengan min 37,71 dBm, nilai Pin sama dengan min 7 dBm, maka nilai loss yang diperoleh yaitu nilai Pout dikurang dengan nilai Pin, yaitu min 37,71 dikurang dengan min 7 sama dengan min 30,71 dB. Nah, begitu terusnya warna core oranye 1300, Pout sama dengan min 14,20 dBm, Pin sama dengan min 7 dBm, dan diperoleh nilai loss sama dengan min 14,20 dikurang dengan min 7 sama dengan min 7,20 dB. Begitu seterusnya, sama dengan tabel 1 tadi, ada warna core coklat, core abu-abu, warna core putih, warna core merah, warna core hitam, warna core kuning, warna core ungu, warna core pink, dan warna core Tosca untuk 1300. Nah, kemudian diulangi lagi dengan warna yang 11 tadi, tetapi untuk 1490. Nah, untuk tabel ketiga masih dengan panjang gelombang 1310 nanometer, tetapi dengan menggunakan banding diameter 70, 50, dan 30 cm. Untuk warnanya masih sama seperti tabel 1 dan 2 tadi, seperti warna core biru, oranye, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan Tosca. Begitu juga untuk 1490 ada 11 warna yang sama lagi. Tetapi
11 warna yang tadi dengan nilai loss yang tentunya berbeda-beda. Nah, seterusnya adalah tabel keempat dengan banding diameter 70, 50, dan 30 cm, tetapi kita menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Rumus yang kita gunakan masih sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu nilai loss sama dengan nilai Pout dikurang dengan nilai Pin. Sampai dihitung semuanya sampai 22 warna. Yang terakhir adalah tabel kelima, yaitu dengan banding diameter 70, 70, 70 cm dengan panjang gelombang 1310 nanometer. Di sini juga sama, yaitu ada 11 warna, tetapi ada 22 titik yang akan kita hitung di sini. Rumus yang kita gunakan juga sama, yaitu loss sama dengan nilai Pout dikurang dengan nilai Pin. Nah, setelah kita lakukan pengukuran menggunakan aplikasi Fiberizer Desktop Setup EN, dan kita hitung secara manual menggunakan rumus loss sama dengan nilai Pout dikurang dengan nilai Pin, maka dapat kita ambil analisanya. OTDR merupakan salah satu peralatan utama baik untuk instalasi maupun pemeliharaan link serat optik. OTDR memungkinkan sebuah link diukur dari satu ujung. OTDR dipakai untuk mendapatkan gambaran visual dari redaman serat optik sepanjang sebuah link yang diplot pada sebuah layar dengan jarak digambarkan pada sumbu X dan redaman pada sumbu Y. Informasi mengenai redaman serat, loss sambungan, loss konektor, dan lokasi gangguan, serta loss antara dua titik dapat ditentukan dari display ini. Selanjutnya, redaman serat optik ini adalah fungsi panjang gelombang, di mana pengukuran harus dilakukan sesuai dengan panjang gelombang yang digunakan pada perangkat transmisi yang ada. Tabel 1 yaitu tanpa banding dengan panjang gelombang 1310 nanometer. Tabel 2 tanpa banding dengan panjang gelombang 1550 nanometer. Tabel 3 dengan banding diameter 70, 50, 30 cm dengan panjang gelombang 1310 nanometer. Nah, tabel keempat sama dengan banding diameter 70, 50, 30 cm tetapi menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Nah, yang kelima yaitu dengan banding diameter 70 cm dengan panjang gelombang 1310 nanometer. Panjang gelombang yang dipakai adalah 1310 nanometer dan 1550 nanometer, dan diameternya dapat dilihat pada diagram di atas. Pada praktikum ini ada 5 tabel, di mana satu tabel terdiri dari 12 warna, yakni biru, orange, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, ungu, pink, kuning, dan toska. Lalu kita mengukur loss masing-masing warna kabel dengan menggunakan rumus loss sama dengan nilai Pout dikurang dengan nilai Pin. Pout dapat dilihat pada masing-masing tabel, dan Pin konstanta atau pada diagram sama, yaitu 7 dBm. Jika dalam praktiknya kita menggunakan kabel, maka untuk nilai loss harus dibagi dengan seberapa panjang kabel yang kita gunakan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari laporan ini. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil praktikum pengukuran redaman menggunakan OTDR ini, yang pertama adalah redaman mempunyai peranan yang sangat penting. Redaman yang ditimbulkan dapat mengganggu jalannya pengiriman data dan penurunan kualitas transmisi dari kabel serat optik. Selain itu, redaman menentukan jarak transmisi maksimum antara transmitter dan receiver, juga akan menentukan banyaknya repeater dan margin daya yang dibutuhkan dalam sebuah link. Yang kedua,
Redaman sinyal atau rugi-rugi serat didefinisikan sebagai perbandingan antara daya output optik atau POUT terhadap daya input optik atau PIN sepanjang serat L. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang laporan praktikum sistem komunikasi serat optik tentang pengukuran redaman menggunakan OTDR. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.